Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi bersama Bapak Herman Abdillah. Pada kesempatan kali ini di kelas 11, materi yang akan kita pelajari di bab 1 adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagian pertama mengenai letak, luas, dan wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Untuk Indonesia sendiri berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Indonesia sendiri terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta di antara Samudra Hindia di bagian barat dan selatan dan Samudra Pasifik di bagian timur. Letak geologis Indonesia merupakan letak wilayah Indonesia dilihat berdasarkan struktur bebatuan. Indonesia sendiri terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, yakni lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Untuk lempeng Eurasia berada di kawasan barat Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Untuk lempeng Indo-Australia itu terbentang dari Pulau Bali, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, serta satu lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik. 2. Wilayah Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 tercatat luas daratan Indonesia sebesar 1.922.570 km persegi. Kemudian untuk luas perairan Indonesia, berdasarkan Badan Informasi Geospasial atau BIG, pada tahun 2015 tercatat 3.257.483 km persegi. Dan untuk luas total wilayah Indonesia sebesar 5.180.053 km persegi. Ketiga, batas wilayah Indonesia. Untuk batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, kemudian negara Australia dan Samudra Hindia. Serta sebelah timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Masuk ke batas laut Indonesia, berdasarkan ketetapan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS yang mengatur hukum laut internasional, batas laut Indonesia terbagi menjadi 3, yakni batas teritorial adalah batas yang dihitung dari garis pantai terluar hingga 12 mil ke arah laut lepas. Yang kedua, batas zona ekonomi eksklusif, yakni dihitung dari garis pantai terluar hingga 200 mil ke arah laut lepas. Zona ZE ini bisa dimaksimalkan untuk pengelolaan sumber daya laut yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk kemakmuran negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah landas kontinen, itu dihitung hingga kedalaman kurang dari 150 meter. Batas udara Indonesia, batas wilayah udara ini mengikuti batas kedaulatan suatu negara yang meliputi daratan hingga lautan. Yang tadi ya, zona ekonomi eksklusif. Jadi batas udara Indonesia itu terbentang dari Sabang hingga Merauke dan zona ekonomi eksklusif di dalamnya. Kita masuk ke karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan Indonesia ini bisa kita lihat
Penampakan fisik yang paling utama adalah pegunungan. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh jalur pegunungan api aktif dunia atau Ring of Fire. Nah, Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia yang dikenal dengan sirkuit Mediterania dan Pasifik. Perlu kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Sepertiga gunung api aktif di dunia berada di Indonesia. Berikutnya karakteristik perairan. Perairan Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yakni perairan laut atau asin dan perairan darat, berupa sungai, kemudian danau. Kita bahas perairan darat. Yang pertama, sungai merupakan aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia sendiri memiliki sekitar kurang lebih 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena pola distribusi hujan yang berpola musiman. Karena kita dipengaruhi oleh angin muson ya tentunya. Dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Contoh, misal kalau kita melihat kondisi curah hujan di bagian barat Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu cukup tinggi. Sementara bagian tengah sampai dengan timur Indonesia itu memiliki curah hujan yang cukup rendah, sehingga mempengaruhi kondisi sungainya. Kebanyakan sungai di daerah tengah Indonesia itu bertipe tidak permanen karena airnya hanya ada pada saat musim penghujan saja. Nah, sedangkan saat musim kemarau alirannya kering. Kemudian perairan darat ini berupa danau, merupakan genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, kemudian 735 danau kecil atau dikenal dengan situ, dan 162 waduk. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, danau di Indonesia terbagi menjadi tiga, yakni danau tektonik, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik. Ini ya, bisa dilihat dari gambar berikut. Danau tektonik, ini danau tektonik contohnya adalah danau Tempe, kemudian danau Towuti yang ada di Sulawesi. Untuk danau vulkanik ini bisa dilihat yakni danau Kelimutu yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian ini termasuk danau Kars juga. Ini banyak di daerah Kars seperti Jawa Tengah atau tepatnya di Yogyakarta. Nah, untuk danau tektovulkanik sendiri ini berada di Danau Toba, Sumatera Utara. Selanjutnya perairan laut. Letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan luas, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia sangat besar atau lebih mendominasi ketimbang daratan. Tercatat 75% dari total luas wilayah Indonesia. Untuk karakteristik laut Indonesia, ini terbagi menjadi tiga. Ada laut terbuka, kemudian laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Laut terbuka maksudnya adalah berbatasan langsung dengan samudra ya. Kemudian laut setengah tertutup, jadi dia terhalang oleh pulau kecil di sekitarnya. Untuk laut tertutup, jadi dia terkurung oleh pulau-pulau sekitarnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua, yakni paparan Sunda, ini berada pada bagian barat Indonesia, yakni Pulau Besar, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara paparan Sahul ini meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan Papua. Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Yakni seperti kita ketahui, dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periode
atau pergerakan bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ini ya, bisa kita lihat ada pasang surut harian tunggal, kemudian pasang surut harian ganda, pasang surut campuran condong ke harian tunggal, kemudian keempat pasang surut campuran condong ke ganda. Kita masuk ke sumber daya hayati laut Indonesia. Secara umum, jika kita lihat berdasarkan bentuk negara kita, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, tentu memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Ini sebagian kecil dari contohnya berupa padang lamun, kemudian terumbu karang, kemudian mangrove. Apabila kita bisa melestarikan, ini merupakan keuntungan besar bagi negara Indonesia. Ekoregion Laut Indonesia. Apa itu ekoregion? Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Maksudnya spesies ini adalah jenis ya. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Ini bisa kita lihat Samudra Hindia, kemudian Selat Malaka yang berada di ujung Pulau Sumatera bagian utara, kemudian Laut Natuna, kemudian Laut Natuna ini ada di Sumatera bagian utara ya. Kemudian Selat Karimata. C. Kemudian kita masuk ke bagian perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang sangat besar. Hal ini merupakan salah satu ciri atau identitas bangsa. Kita bisa lihat kenapa kita dijuluki negara maritim, karena pada masa lampau sejarah mencatat beberapa negara kita merupakan negara yang memang mereka mampu menjelajahi samudra lepas hingga ke benua Afrika. Kerajaan tersebut diantaranya adalah Kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit. Dua kerajaan tersebut merupakan kerajaan maritim yang sangat besar di Indonesia pada zamannya. Ini bisa kita lihat, Kerajaan Sriwijaya ini berjaya pada abad ke-6 sampai dengan ke-10 Masehi. Indikasinya adalah kerajaan ini menguasai hampir seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Ini jalurnya ya. Ini bisa kita lihat. Sriwijaya. Ini ada di daerah Sumatera bagian selatan, Palembang. Ya, ini jalurnya. Kemudian indikator kedua, kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Tentu saja hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang sangat subur sehingga menjadikan komoditas perdagangan yang ada di dalamnya adalah berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya ini menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda pada masanya, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu persinggahan jalur strategis internasional yang menghubungkan antara Asia, Tiongkok, kemudian Eropa. Nah, yang kedua, Kerajaan Majapahit. Ini ada beberapa indikasi. Yang pertama, setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Kemudian yang kedua, pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu, itu di daerah Jawa Tengah. Nah, kemudian yang ketiga, di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara, mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, Bangladesh, dan lain sebagainya. Pelabuhan penting di Indonesia ini sangat tersebar merata. Selain di Jawa, terdapat juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo atau sekarang dikenal dengan Halmahera, dan Makassar. Itu di bagian Indonesia bagian tengah. Nah, baru ketika VOC mengambil alih jalur perdagangan tersebut, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan
ke Batavia. Yang terkenal pada masa itu adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional yang sangat sibuk di masanya. Ini ya, bisa kita lihat rutenya. Ini dari Amerika, kemudian Asia, Eropa, kemudian Indonesia, kemudian ini adalah Australia. Ini bisa kalian lihat dan perhatikan, ini merupakan peta wilayah NKRI dan alur laut Kepulauan Indonesia atau dikenal dengan ALKI. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yakni Laut Natuna, ini Laut Natuna di Pulau Sumatera, kemudian Laut Jawa, ini tentunya di Pulau Jawa, kemudian Flores di Nusa Tenggara, kemudian Laut Sulawesi, ini Laut Sulawesi, dan kemudian Kepulauan Maluku dan Laut Banda yang berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Indonesia juga memiliki 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan checkpoints. Keempat titik strategis tersebut bisa dilihat oleh Anda semuanya, ada di Selat Malaka yang berada di Sumatera bagian utara, kemudian Selat Lombok. Selat Lombok ini diapit antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian Selat Sunda yang diapit oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa bagian barat. Sumatera bagian selatan ya maksudnya. Kemudian Selat Makassar, ini Selat Makassar diapit oleh Pulau Bali, kemudian Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. D. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia, ini sangat besar potensi laut Indonesia. Apabila kita bisa memaksimalkan potensi tersebut, tentu Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya di dunia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia dapat menjadi sumber daya terbarukan. Maksudnya itu adalah yang bisa terus-menerus digunakan. Kemudian ada juga sumber daya tidak terbarukan serta jasa. Yang pertama, sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan budidaya bisa, contohnya adalah seperti tambak, ikan yang berada di pesisir, di wilayah pesisir Indonesia. Kemudian, Laut Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Energi kelautan. Untuk energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Mengapa demikian? Karena potensi energi kelautan Indonesia sangat besar. Sebab negara kita merupakan negara kepulauan yang sangat besar di dunia. Kemudian untuk energi kelautan itu sendiri adalah terdiri dari energi gelombang laut, kemudian energi pasang surut, dan energi panas laut. Apabila kita bisa maksimalkan energi tersebut, kita bisa memanfaatkannya sebagai pembangkit listrik. Tetapi untuk Indonesia sendiri belum maksimal dalam menggunakan atau memanfaatkan energi tersebut. Hanya di beberapa titik saja. Misalnya energi gelombang laut itu ada di Yogyakarta, kemudian pasang surut ada di Semarang. Untuk sumber daya minyak dan gas bumi, Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Kemudian kita masuk ke wisata bahari, merupakan wisata yang berbentuk kepulauan. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, kemudian kapal pesiar, olahraga air, kemudian sejarah maritim,
kemudian pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Berikutnya untuk jasa angkutan laut. Angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu saja menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran tertentu. Kita masuk ke alur laut Kepulauan Indonesia atau disingkat dengan ALKI, merupakan jalur laut yang menghubungkan antara satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, di mana rute-rute di dalamnya berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Indonesia sendiri dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lines atau garis laut dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Jadi bisa dikatakan apabila mereka memasuki wilayah laut Indonesia, sebetulnya mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah Republik Indonesia. Apabila tidak, berarti mereka dianggap secara ilegal dan tentunya harus diberlakukan hukum internasional dalam pelanggaran tersebut. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya kelautan bisa dilihat diantaranya adalah pengelolaan sumber daya perikanan, kemudian energi kelautan, kemudian produksi minyak dan gas. Ini bisa dilihat pengelolaan wisata bahari, bisa kita lihat contohnya adalah wisata di Bajo di Nusa Tenggara, kemudian mengelola industri maritim. Ini bisa berupa penyewaan kapal cepat atau jet ski bisa juga. Nah, kemudian pengelolaan jasa angkutan laut ini berupa kapal feri, dan terakhir mengelola alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Ini tergantung kebijakan daerah masing-masing. Terakhir, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ini terbangun dari cita-cita Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang terdiri dari 5 pilar utama menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini merupakan sebuah cita-cita besar bagi bangsa kita. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Jadi membudayakan masyarakat pesisir, dapat dikatakan membangun kembali kebudayaan masyarakat pesisir. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Dapat dikatakan nelayan merupakan tonggak bagi perekonomian maritim Indonesia. Kemudian yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang dimaksud dengan tol laut adalah memaksimalkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di jalur pelayaran Indonesia dan tentunya lebih memperhatikan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Hal ini mengarah pada investasi yang berasal dari negara asing. Yang terakhir, kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Tentu saja, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang sangat besar dan memiliki pulau yang sangat banyak. Dan ini dan kita butuh suatu sistem pertahanan yang kuat agar negara kita tetap terjaga kedaulatannya. Baik, cukup sekian pembahasan bab 1 mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.